Saya tahu yang dimaksud Alma. Sebenarnya Axel tidak sedang keluar kota seperti yang Alma sering bilang. Axel mungkin ada di rumah atau di mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, mereka sedang ada masalah. Masalah apa lagi? Hai. Selamat siang, Tante. Siang. Mau cari kamar kos ya? Enggak, Tante. Saya Axel, yang waktu itu datang kemari nyari Dona. Oh iya, Tante lupa. Pasti yang mau bisnis berlian itu kan? Bukan, Tante. Saya yang ditabrak sama Dona. Tante lupa lagi. Dona sudah pulang, Tante? Pulang? Pulang dari mana ya? Terakhir saya kemari, Tante bilang Dona sedang ke Bali selama 10 hari. Saya perlu ketemu dia, Tante. Oh, yang ke Bali itu bukan Dona, tapi Ana. Ana? Saya jadi nggak yakin yang mana Ana, yang mana Dona. Tapi Tante, saya kesini ingin kembalikan sepatu dia yang ketinggalan di mobil saya, Tante. Ya kalau memang ingin mengembalikan, kembalikan saja ke kamar Dona. Siapa tahu nanti dia main ke sini lagi. Loh, memang dia nggak kos di sini, Tante? Oh enggak, yang kos di sini itu Ana. Ana punya teman namanya Dona. Dona tuh sering main ke sini, tidur di sini. Ya, kayaknya gimana ya, Nak Axel? Anaknya itu nggak kerasan tinggal di rumah. Ya, hidupnya nggak karu-karuan gitu. Padahal, Nak Axel, orang tuanya Dona itu kaya raya. Jadi dia sebenarnya tinggal di mana, Tante? Wah, yang tahu itu Ana. Tapi kan sekarang dia lagi kerja. Tapi Tante coba lihat dulu nomor teleponnya ya. Nak Axel tunggu sebentar ya. Terima kasih, Tante. Bagaimana, dokter? Apa mungkin anak kami perawatannya bisa dipindahkan ke rumah sakit yang terdekat dari rumah kami, dokter? Maksudnya bagaimana? Begini, dokter. Ini bukan masalah menyangkut biaya. Tapi karena kami tinggal jauh di Jati Padang. Jadi kami ingin mencari tempat perawatan yang lebih dekat dari rumah kami, dok. Ini saja. Kalau kondisi penderita memungkinkan, kami tidak keberatan untuk dipindah. Dan akan kami segera buatkan surat rujukan. Terima kasih. Rumah sakit mana itu, Pak? Rumah sakit Kuningan, dok. Oh. Aduh, nggak sopan. Gaji jam 12 hari gini datang. Iya, sebentar. Monyet. Aduh, monyet kecil. Bukan monyet, Tante. Orang hutan. Orang hutan? Kok orang hutan sih? Aduh, Axel. Tante kirain temen Tante. Kok tumben sih nyasar ke sini? Saya juga heran, Tante. Saya kok bisa sampai ke sini? Masuk ya. Ada apa nih? Tumben. Mau nitip undangan sama Tante ya? Bukan, Tante. Saya kan lagi sedang nyari orang. Tapi orang itu kok kasih alamatnya rumah ini, Tante. Oh ya? Siapa namanya? Namanya Dona. Loh, itu kan keponakan, Sel. Keponakannya Om Heri. Aduh, makanya kamu tuh sering-sering main ke sini. Jadi nggak kenal kan? Aduh, kalau kamu kenal Dona duluan, nggak bakalan kamu jadi sama si Alma itu. Bisa aja, Tante. Loh, bener, Sel. Tante tuh sempet kepikiran mau ngejodohin kamu tuh sama Dona. Saking aja kamu udah ketemu Alma duluan. Kalau kamu lihat orangnya, Alma tuh nggak ada apa-apanya. Dona tuh udah cantik, pinter, pergaulannya luas, nggak bakal malu-maluin kamu. Ya, mungkin nggak ketemu jodoh aja, Tante. Iya sih. Terus ngomong-ngomong, kamu tuh kenal Dona tuh di mana? Apa jangan-jangan kamu udah kenal duluan, Tante nggak tahu kali ya? Begini, Tante. Ceritanya begini. Waktu itu saya ingin jemput Mas Kori di Bendara. Lalu saya ngantuk sekali. Di perjalanan, saya ingin mampir dulu ke toko. Ya, maksudnya pengen beli permen. Begitu saya mau nyebrang, tiba-tiba mobil muncul. Saya nggak tahu apa dia yang salah atau saya yang jalannya ke orang teler. Yang pasti saya keserempet, lalu jatuh pingsan. Mungkin karena kepala saya kebentur aspal, Tante.
Nah, belakangan baru tahu, ternyata yang nabrak saya itu ya si Dona itulah. Oh. Lalu dia menolong saya dan membawa ke tempat kos temennya. Kebetulan dekat situ nggak jauh ada klinik, Tante. Tapi kamunya nggak apa-apa kan? Sayanya sih nggak apa-apa, cuma Almanya kecacing kepanasan, Tante. Alma calon istri kamu itu. Iya, Tante. Setelah kecelakaan, Dona kan bawa mobil saya. Rupanya sepatu Dona ketinggalan di mobil saya, Tante. Lalu Alma ngeliat, ya dia curiga. Kok bisa-bisanya ada sepatu perempuan di mobil saya? Ya harusnya dia ngerti dong kalau itu cuma kecelakaan. Accident. Saya udah jelasin, Tante. Tapi Alma tetap nggak percaya. Sebelum dia ketemu langsung dan kenal sama Dona. Makanya sekarang ini saya berusaha nyari Dona, Tante. Ya udah gini deh, Tante akan kenalin dia ke Dona. Tapi Dona tuh sekarang masih di Singapura. Mestinya hari ini dia udah balik. Nanti kalau Dona udah balik, Tante akan telepon kamu. Nah, kamu bawa deh Alma ke sini. Ya. Tapi Tante akan tetap ngomong loh, Sel, sama calon istri kamu itu. Kalau dia mau jadi istri kamu, dia jangan cemburuan kayak gitu dong. Masa cuman gara-gara sepatu ketinggalan di mobil dia cemburu kayak gitu? Ayo, kalau ada ketinggalan yang lain gimana? Kang, Hai, Dona. apa kabar? Mbak Alma ada? Ada. Tapi kata dokter belum boleh kemana-mana. Loh, emangnya kenapa? Alma? Kenapa kamu? Hah? Kenapa kamu nggak kasih tahu saya kalau kamu dapat musibah begini? Waktu itu kamu pasti nyumpain saya. Ya ampun, masa saya tega sih ngarepin kamu supaya kamu celaka? Enggak, bercanda lagi, Sel. Serius amat sih. Yang penting kan sekarang saya udah balik dari rumah sakit dan kamu udah tahu kejadiannya. Tapi kayaknya nih pelajaran buat saya supaya saya nggak bersifat kekanak-kanakan lagi. Sebenarnya kejadiannya gimana sih? Aduh, ceritanya panjang banget, Sel. Kamu sendiri gimana? Ada kejutan yang sulit kamu percaya. Nanti kalau kamu sudah sembuh, kamu saya akan kenalkan sama cewek yang namanya Dona. Dona? Oh, cewek yang nabrak kamu waktu itu? Iya. Kamu tau gak ternyata Dona itu siapa? Dia keponakan Tante Ria. Tante Ria ya adiknya Mama. Loh, kok bisa kebetulan gitu sih? Bener?
Menurut Pak Aryoko, bagaimana kegiatan Pak Yuswar dan kawan-kawannya? Saya lihat langkah-langkah mereka sangat strategis. Mereka memang tidak pernah menyentuh Yayasan Dharma Sejahtera. Mereka tahu bahwa kita bergerak sepenuhnya di bidang sosial. Tapi terhadap Yayasan Medika Tama, mereka gencar sekali melakukan aksinya. Karena 3 rumah sakit yang kita kelola sangat profitable. Mereka coba menggugat legalitas yayasan sebagai lembaga non-profit. Tapi kenapa sih mereka tuh usil sekali? Bolak-balik masalah kecemburuan. Mereka iri melihat kita sukses, itu saja. Kata orang, kita ini kaya sekali loh, Bu. Ya kan? Mereka iri kita kaya. Tapi pada ngilang kalau disuruh kerja. Iya susah. Ya justru itu, Bu. Kita perlu waspada. Orang-orang seperti mereka kalau mentok suka nekat. Dengan segala cara akan mereka lakukan untuk menggoyahkan kekuatan kita. Oh, maaf. Ada apa, Axel? Enggak, mah, ntar aja. Anak mau kawin sampai saya nggak pernah tahu persiapannya sampai di mana. Tapi Mas Axel kan sudah matang, Bu. Nggak perlu terlalu dirisaukan. Ya, sematang-matangnya anak muda, Pak. Kalau kita tidak mengawasi ya tetap saja kita salah. Seperti dengan kakaknya dulu, Ori. Saya lepas begitu saja. Ya bisa juga sih. Sebagai dokter memang dia sukses. Tapi sebagai anak kok nggak pernah deket sama ibunya. Terakhir saya ketemu waktu dia pulang dari Jepang. Setelah itu ya sudah, nggak tahu kemana perginya. Prakteknya di mana, saya juga nggak pernah tahu. Ya, kalau dokter spesialis zaman sekarang, kalau sudah punya nama, pekerjaannya 25 jam sehari, Bu. Kelihatannya Mas Axel dekat sekali dengan Ibu. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi nggak tahu nanti istrinya gimana. Kemarin itu saya kaget sekali. Saya baru dengar kalau mereka tidak ngomong selama seminggu lebih. Cuma masalah sepele. Padahal mereka itu kan mau menikah. Mendengar yang begituan kok saya jadi nggak enak ya. Halo. Gimana rasanya? Kepala Alma pusing banget. Masih suka mual-mual? Ya, kadang-kadang. Tapi nggak sampai muntah kan? Tadi pagi hampir. Mas, mobilnya gimana? Minggu depan kali baru bisa diambil. Gimana kalau Alma aja yang bayar biaya bengkelnya? Loh, kenapa? Ya, itu kan semua gara-gara Alma. Bukan gara-gara kamu, tapi si gila satu itu. Penasaran saya ingin nyari dia sampai ketemu. Udah deh Mas, nggak usah cari perkara. Bukan nyari perkara, tapi nyelesain perkara. Kalau nyelesain perkara sama dia, sama aja bohong. Yang ada malah kita punya perkara baru sama dia. Alma, kalau mikirnya kayak gitu, sama juga kita ngebelain dia dong. Loh, saya nggak ngebelain dia kok. Cuma Mas, saya tuh nggak mau kalau kita lebih repot lagi gara-gara ulah dia. Saya mau tanya, apa kamu punya hubungan akrab dengan dia? Jadi jangan sampai deh. Dia aja yang selalu so akrab sama Alma. Kamu tahu dia kerja di mana?